warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari, NIM 1830404051 dari Lokal Manajemen Bisnis Syariah 5B. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut. Di sini ada proses mengkondisikan orang yang sakit sampai dengan sakaratul maut. Kondisi orang yang sakit terbagi dua, yaitu sakit yang belum terlalu parah dan sakit yang parah. Sakit yang parah itu cukuplah dikatakan parah ketika sudah mulai datang sakaratul maut. Sakaratul maut itu prosesnya bisa panjang, bisa pendek, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak yang menyebabkan orang itu sakaratul mautnya panjang. Bisa jadi karena syirik yang dia bawa, sampai barang-barang itu menahan rasa sakit yang dia rasakan betul sebelum kematian. Atau bisa jadi dia memang betul orang yang beriman. Allah berikan sakit yang berat pada saat sakaratul maut, supaya semakin banyak dosa-dosa yang dia lakukan itu berguguran. Karena sakaratul maut, dari rasa sakit yang kita dapatkan menggugurkan dosa, maka itu disebut dengan kafarat atau kafarah. Nah, di sini adab menjenguk orang yang sakit itu, sunnahnya kita tuh harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian disunahkan air wudhu yang kita cipratkan ke orang yang sakit tersebut, kemudian diusapkan kepadanya. Kemudian kita disunahkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran supaya memberikan ketenangan pada orang yang sakit tersebut. Kemudian jika orang tersebut sudah tidak mampu atau sudah sangat lemas, tidak berdaya, kita bacakan 3 surah ke kedua telapak tangannya, yaitu Al-Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surah itu dibaca masing-masing 3 kali. Nah, setelah itu tiupkan ke kedua telapak tangannya tersebut, bantu usapkan ke bagian tubuhnya yang sakit. Ketika sakaratul maut, disunahkan untuk kita menghadapkan orang yang sakit itu menghadap kiblat. Dianjurkan kepada kita di saat berada dekat dengan orang yang sakaratul maut itu jangan berbicara banyak selain dari berbicara yang baik-baik saja. Untuk itu kita disunahkan untuk mentalkinkan. Ketika mentalkinkan, jangan terlalu membebani atau terlalu sering, karena itu akan memberatkan dadanya. Ketika mentalkinkan itu tidak boleh diganti, karena talkin itu adalah ibadah. Nah, ibadah tersebut merupakan tauqifiyah. Tauqifiyah itu tidak boleh diganti, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa talkin orang yang meninggal di antara kalian adalah dengan la ilaha illallah. Tidak boleh digantikan dengan kalimat lain apapun, baik itu dengan kalimat Allah, Subhanallah, dan lain-lain. Karena talqin sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu kita mengikuti sunnah Rasul. Orang yang sedang sakratul maut jangan sampai ditinggal. Kita harus tetap berada di sampingnya. Kemudian cara mentalkinkannya yaitu bisikkan ke telinga bagian kanan dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu biarkan dia mencerna ucapan kita tersebut. Jangan langsung ditimpali, jangan langsung didesak atau dipaksa. Biarkan ia mencernanya terlebih dahulu. Lalu doakan semoga ia bisa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat tersebut. Lalu apabila ia sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti sudah. Jangan ditambah lagi, jangan ditalkinkan lagi, dan jangan diajak bicara yang lain lagi, karena la ilaha illallah itu sudah menjadi ucapan terakhirnya. Tapi apabila masih keluar dari mulutnya kata-kata selain kata la ilaha illallah, kita harus mentalkinkannya lagi sampai kalimat la ilaha illallah itu menjadi ucapan terakhirnya. Dan mata merupakan anggota tubuh yang paling setia terhadap ruh. Apabila ruhnya sudah dicabut, otomatis matanya akan mengikuti kemana ruh. Maka matanya terbuka saat meninggal. Untuk itu segerakanlah menutup matanya dengan ucapan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau dengan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu tutup matanya dengan mengusapkan wajah si mayat.
Setelah itu, sentuhlah orang yang sudah meninggal tersebut dengan sentuhan yang lembut. Tutup dengan kain yang bisa menutupi sekujur tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Demikianlah penjelasan tentang mentalkinkan orang yang sakratul maut ini yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.